Sejak lama, kayu cendana dan sarang lebah asal Pulau Timur sangatlah terkenal. Layaknya orang Eropa umumnya pada masa itu, pedagang Portugis tiba di Timor sekitar awal abad 16 melalui Pantai Makassar atau yang sekarang disebut sebagai Oikusi. Disusul sejumlah misionaris yang melakukan penginjilan dan mendirikan pemukiman Portugis di sejumlah titik di Pulau Timor. Belanda tidak mau kalah. Di bawah komando VOC juga mendirikan pangkalan di Kupang, bagian barat Pulau Timor. Hal itulah yang nampaknya mendorong Portugis untuk memindahkan pusat pangkalannya ke Dili, bagian timur di Pulau Timor. Layaknya mempertegas kekuasaan atas Timor, pada tahun 1859 lahirlah Perjanjian Lisbon yang membagi antara Pulau Timor menjadi dua, barat buat Belanda serta timur jadi wilayah Portugal. Walau begitu, batas-batas resmi wilayah kekuasaan Portugal dan Belanda baru ditetapkan pada tahun 1914 melalui putusan arbitrase. Pada tahun 1974, pecah revolusi bunga di Portugal yang mencapai puncaknya pada 25 April 1974. Revolusi yang berakhir dengan beralihnya kekuasaan Salazar ke tangan Spinola membuat pemerintahan saat itu berjanji melakukan dekolonisasi atas wilayah seberang laut Portugal. Bersamaan dengan itu, Gubernur Jenderal Alves Aldeia yang berkuasa atas Timor Portugis memperbolehkan berdirinya partai politik sejak 8 Mei 1975. Fretilin versus Deklarasi Balibu. Salah satu kelompok garis keras pendukung kemerdekaan Timor Portugis adalah Fretilin. Sehingga dengan adanya kelompok ini, maka terjadilah perang saudara, utamanya antara Fretilin dengan UDT. Akibatnya, korban berjatuhan dan Fretilin harus tersingkir dari Dili. Namun, dengan perang saudara pula lah, Fretilin dapat kembali menduduki Dili dan mendeklarasikan kemerdekaan Timor Portugis dengan nama Republik Demokratik Timor Timur secara sepihak pada 28 November 1975. Namun, deklarasi ini cukup mendapat tentangan dari beberapa kelompok, utamanya UDT dan APODT yang kemudian menyatakan deklarasi yang ingin berintegrasi dengan Republik Indonesia. Harapannya, Indonesia akan menyerbu dan mengambil alih Timor Portugis. Mbak Gayung bersambut, 7 Desember 1975, pasukan Indonesia menginvasi Timor Portugis. Kemudian, pada 17 Desember 1975, kelompok pro-integrasi menyatakan berdirinya pemerintah sementara Timor Timur di bawah pimpinan Arnaldo dos Reis Araújo dan Francisco Xavier beserta parlemen daerah untuk membuat pernyataan bahwa Timor Portugis menginginkan integrasi, sehingga hal tersebut menjadi cap basah pengesahan dari rakyat setempat. Deklarasi Balibu kemudian mendapatkan pengesahan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1976 dan kemudian dinyatakan sebagai Hari Integrasi Timor Timur. Tentunya, hal ini menurut versi pemerintah Indonesia di kala itu. Saat prosesi pemakaman, para mahasiswa menggelar aksi untuk meminta penentuan kemerdekaan. Ketika para aktivis memasuki kuburan, militer Indonesia mulai menembak, hingga tercatat sebanyak 271 korban tewas, 382 korban terluka, dan 250 korban menghilang. Salah satu korban jiwanya ialah Kamal Pomadats. Ia merupakan pelajar ilmu politik dan aktivis HAM dari Australia yang kematiannya secara langsung disaksikan oleh Amy Goodman dan Al London, yakni sepasang jurnalis asal Amerika Serikat. Serta hal tersebut terekam dalam pita video milik Mostal. Pita video tersebut kemudian diselundupkan ke Australia dan digunakan dalam dokumenter First Tuesday yang berjudul In Cold Blood, The Mercer of East Timor yang ditayangkan di ITV Britania pada Januari 1992, dan tentunya hal ini sangat memalukan bagi pemerintah Indonesia.
Penayangan dokumenter itu bermuara pada protes keras yang terjadi secara internasional. Di Portugal, rakyatnya menyesali keputusan pemerintah untuk meninggalkan Timor pada 1975. Di Australia, rakyatnya merasa malu karena dukungan pemerintah mereka terhadap rezim Soeharto yang menindas di Indonesia. Kejadian itu laksana menjadi titik balik dukungan internasional untuk kemerdekaan Timor Timur. Harmaili Ibrahim dalam jurnal ilmiahnya dengan judul "Referendum adalah pemilihan umum dalam bentuk lain" mengartikan referendum sebagai lembaga untuk meminta persetujuan rakyat secara langsung tentang suatu masalah. Karenanya, peran serta masyarakat dapat terlihat secara langsung dalam proses referendum. Kemudian, Gordon Smith berpendapat bahwa terdapat 3 hal mendasar yang dapat dimintakan referendum. Pertama, keputusan tentang masalah konstitusional dan lainnya tentang dasar negara. 2. Penentuan garis-garis penting dalam kebijakan publik. Dan yang ketiga, penyelesaian masalah moral yang memiliki ciri khas sosial daripada politik. Sebenarnya, jika kita telah lebih dalam, referendum bukanlah suatu yang dilarang dalam negara demokrasi. Eksistensi referendum di Indonesia dapat kita ketahui melalui ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat nomor 4/MPR/1983 tentang referendum. Dalam TAP MPR tersebut dinyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak lain dan tidak melakukan perubahan terhadapnya, serta akan melaksanakannya secara murni dan konsekuen. Selain TAP MPR ada pula Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang referendum. Sehingga referendum merupakan suatu mekanisme yang pernah diakui di Indonesia, walau memang penggunanya bukanlah untuk pemberian pilihan kemerdekaan bagi wilayah tertentu. Nampaknya, referendum menjadi bagian kelam dari sejarah bangsa. Dikutip dari buku Self-Determination in East Timor, karya Ian Martin, hasil referendum menunjukkan bahwa 21,5% penduduk memilih tawaran otonomi khusus, sementara 78,5% penduduk Timor Timur memilih untuk menolak. Rakyat Timor Timur telah menolak usulan otonomi khusus.